Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta kepala bidang dan juga tim asesor yang beberapa waktu lalu telah melakukan uji kompetensi untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan hari ini akan dilakukan ekspos hasil penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya, untuk ekspos hasil penilaian potensi manajerial dan sosial kultural kami berikan kesempatan kepada Ibu Adam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Shalom, sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santio, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadi. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dasar hukum ini Undang-Undang Nomor 5 2014 PP 11 tentang manajemen PNS sudah dirubah dengan PP 17 tahun 2020 tentang perubahan PP 11. Jadi ada poin-poin penting di situ yang dirubah. Peraturan Menteri 4 RB nomor 38 tahun 2017 seperti itu tentang standar. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah nomor 7 tahun 2013 dan Peraturan Gubernur nomor 65 tahun 2021. Jadi kami juga membuat peraturan gubernur tentang kompetensi manajerial dan sosial kultur. Bapak Ibu, kenapa kita harus melakukan penilaian kompetensi? Yang pertama itu adalah syarat sistem merit. Sistem merit itu dalam Undang-Undang Nomor 5 2014 mensyaratkan sistem merit itu ada 3 aspek. Kualifikasi itu Bapak Ibu punya pendidikan, pangkat dan golongan. Kompetensi, nah ini kompetensi yang hard skill dan soft skill. Hard skill seperti Bapak Ibu di sini penyuluh kehutanan. Itu Bapak Ibu punya kompetensi teknis. Bapak Ibu polisi hutan, Bapak Ibu punya kompetensi, dan seterusnya. Ada lagi mungkin arsiparis, perangkat komputer, dan lain-lain. Kompetensi manajerial dan sosial kultur itu kompetensi soft skill. Nah itu yang kemarin Bapak Ibu ikut penilaiannya. Lalu pertanyaannya, kenapa BKD yang nilai? Karena ini adalah kewenangan BKD dan BKD sudah mempunyai SDM dan fasilitas yang mendukung. Seperti yang tadi disampaikan bahwa kita teragreditasi. Berarti SDM-nya memenuhi syarat, sarana prasarananya memenuhi syarat. Bapak Ibu ada juga kinerja. Ini Bapak Ibu tuntutan kompetensi. Kalau saya dan Pak Kadis, semakin tinggi kita punya nilai manajerial harus semakin tinggi. Bapak Ibu yang pelaksana harus teknisnya yang tinggi. Kalau Bapak Ibu yang di level leader, Bapak Ibu punya manajerial dan teknis harus sama. Kalau kita pakai PRK nomor 7, PKBKN nomor 7, ada 30 kompetensi manajerial, 3 kompetensi sosial kultur. Kalau kita pakai Permenpan RB 38 2017, ada 8 kompetensi manajerial, 1 kompetensi sosial kultur. Nah, 1 orang dinilai oleh lebih dari 1 asesor, multi asesor. Multi simulasi, tidak boleh 1 simulasi. Jadi jangan hanya jangan hanya studi kasus, analisis kasus, atau wawancara saja.
sehingga kita harus multi simulasi, lebih dari satu simulasi. Kalau kemarin Bapak Ibu 1 hari kok 2 hari? 1 hari. Itu karena metode sederhana. Kalau metode kompleks seperti saya dengan Pak Kadis tes itu kita minimal 2 hari. Bedanya di apa? Bapak Ibu kemarin psikotes, analisis kasus, wawancara. Bapak Ibu tidak diskusi karena waktu tidak cukup. Jadi kita pakai Bapak Ibu itu, teman-teman saya menggunakan metode sederhana. Kalau nilai Bapak Ibu ada 3 kategori, 3 range. Kurang optimal di bawah 78, cukup optimal 78 sampai 90, optimal 90. Kompetensi ini rapot Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kerja-kerja itu ini Bapak Ibu rapot satu kantor untuk manajerial dan sosial kultur. Silakan lanjut Pak Wilfried. Terima kasih Ibu Kaban yang kami hormati, Bapak Kadis, Ibu Kaban, Bapak Ibu Administrator, Bapak Ibu sekalian yang sama kami hormati. Selamat sore. Sore. Nah, ini capaian hasil penilaian secara keseluruhan berkompetensi. Jadi tadi sudah disampaikan Ibu Kaban ada 8 kompetensi yang kita nilai dan inilah hasilnya. Nanti secara personal akan disampaikan hasilnya. Nah, ini level standar. Jadi misalnya saya di grade 5, standar untuk berpikir analitisnya itu 2. Kalau saya di grade 6, levelnya naik lagi 3. Grade 7 masih sama. Kalau kita lihat misalnya adaptasi terhadap perubahan, grade 7 levelnya 4 yang disyaratkan. Jadi semakin tinggi grade, tuntutan kompetensinya makin tinggi. Intinya itu tadi, semakin tinggi grade, tuntutan kompetensinya makin besar. Ini ada di kamus di PRKBKN nomor 7 tahun 2013. Standar ini kita bisa temukan di sana, kita bisa pelajari. Saya kasih ilustrasi beberapa kompetensi. Jadi misalnya untuk kompetensi berpikir analitis yang level 1 itu sebatas mengetahui masalah. Jadi evidence-nya itu dia tahu bahwa oh ada masalah ini, dia sebut saja, tahu saja. Jadi tidak bisa menjelaskan lebih detail. Sekedar tahu bahwa ada di kantor saya ada masalah ini. Lalu kalau 2, dia sudah bisa jelaskan hubungan sebab akibat antar masalah itu, tapi hubungan yang sederhana. Kalau 3, level 3, dia sudah bisa menguraikan, merincikan. Nah, itu kan proses berpikirnya sudah lebih kompleks. Lalu kalau 4, dia sudah sampai mencari akar masalahnya, lalu lihat dampaknya terhadap organisasi. Kalau 5, sudah melihat masalah itu tidak parsial, tidak bagian per bagian. Jadi melihat misalnya masalah di DLHK, bukan lihat bidang per bidang, tapi lihat secara keseluruhan. DLHK itu melihat masalah secara komprehensif. Nah, tentu level grade tinggi ya, macam grade 11, tentu ini yang diharapkan. Seperti itu gambaran. Atau misalnya satu lagi ya, misalnya adaptasi terhadap perubahan, ya ini yang termasuk yang rendah. Kalau 1 itu resisten, tidak mau berubah, negatif. Lalu kalau 2 ada suatu perubahan yang mau diterapkan, bisa ikuti, tapi atas arahan, atas perintah, kalau disuruh bisa. Kalau 3 adaptif, artinya dia bisa secara mandiri melakukan penyesuaian. Kalau 4, dia ada inisiatif untuk cari cara-cara yang efektif untuk buat perubahan supaya pekerjaan itu jadi lebih efektif. Dia bisa buat cara-cara baru lah yang tidak lazim. Dia bisa membuat perubahan. Kalau 5, tipikal 5 ini proaktif belajar, ada hal baru, pelajari, terapkan. Nah, itu tipikal level 5. Kalau 6, antisipatif. Jadi
tidak saja mengikuti, tidak saja membuat perubahan untuk yang saat ini, tapi melihat ke depan, mengantisipasi. Itu kurang lebih beberapa contoh tentang levelan supaya kita tahu apa bedanya antara yang level rendah dan level tinggi. Oke, baik, selanjutnya kami akan melanjutkan pemaparan hasil penilaian psikologi tes psikologi. Terima kasih Pak Untuk. Dengan penelitian Bapak Kadis yang kami hormati, Bapak Ibu pejabat administrator, Bapak Ibu serta penilaian. Selamat sore untuk kita semua. Baik, saya akan menyampaikan penilaian potensi. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa kita ingin tahu apa itu potensi. Setelah kita mendengar tadi hasil kompetensi, kita pasti bertanya-tanya apa itu potensi. Jadi potensi ini merupakan kemampuan dasar, kemampuan yang sudah Bapak Ibu miliki dalam diri Bapak Ibu. Biasanya psikolog dalam melakukan penilaian potensi itu ada 3 aspek yang digali, yaitu intelijensi atau IQ, sikap kerja dan kepribadian. Kita kemarin menggunakan 2 alat tes, yaitu tes 16PM mengukur terkait dengan kepribadian dan tes Papikostik, ini sikap kerja. Tes ini paling sering digunakan untuk setiap organisasi, seleksi maupun penempatan, itu Papikostik. Dari 2 alat tes ini ada 3 aspek potensi besar yang ingin kita capai atau kita gali, yaitu sikap kerja, aspek kepemimpinan dan kepribadian. Kita lihat yang pertama adalah sikap kerja. Sikap kerja itu ada 2 aspek, yaitu sistematika kerja dan ketekunan kerja. Selanjutnya adalah kepemimpinan, itu motivasi untuk memimpin, pengambilan keputusan, pengendalian diri dan orang lain, dan ketegasan. Dan aspek kepribadian, ini ada 7 aspek yang kita ambil: kepercayaan diri, penyesuaian diri, ketaatan, stabilitas emosi, daya tahan stres, motivasi berprestasi, dan inisiatif diri. Baik, dan dari 13 aspek ini kami ambil, itu kami melihat bahwa aspek potensi ini sangat kaitannya dengan ASN, kebutuhan ASN untuk meningkatkan kompetensi. Saya ingin tambahkan bahwa ketika Bapak Ibu melihat 13 aspek ini, ada yang mendapat nilai kategori baik atau 80. Nah, itu akan menjadi kekuatan potensi dari Bapak Ibu. Itu akan menjadi kekuatan dari Bapak Ibu, kekuatan potensi. Sedangkan nilai sekitar 45 atau 55, ya kurang atau kurang plus atau C minus, itu menjadi kelemahan. Jadi bagaimana kita melihat ini, kekuatan itu akan dioptimalkan, sedangkan kelemahan yang Bapak Ibu lihat itu akan dilatih secara terus-menerus, konsisten, membiasakan diri, itu akan meningkatkan potensi. Melihat kelemahan saya di mana, saya akan membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan potensi dan dilakukan secara konsisten. Oke, ini kita membuat kesimpulan secara umum bahwa sebenarnya Bapak Ibu memiliki potensi, tetapi belum dioptimalkan, sehingga belum nampak pada kompetensi yang didapat oleh Bapak asesor. Oleh karena itu, ini adalah modal untuk pengembangan banyak yang harus kita lakukan untuk mengoptimalkan agar potensi yang kita miliki itu bisa menjadi kompetensi dan mendorong kinerja kita yang lebih baik. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya pengembangan akan disampaikan oleh Ibu Tama. Nah, faktanya Bapak Ibu, ini akan kurang manfaatkan waktu yang disediakan pada saat mengerjakan. Jadi ketika Bapak Ibu mengerjakan soal, Bapak Ibu kurang memanfaatkan waktu. Itu menggambarkan Bapak Ibu di dunia kerja. Yang kedua, kurang mendeskripsikan jawaban. Jadi menjawab seadanya dan singkat-singkat. Jadi contoh, tadi minta, tolong lihat kenapa sampah di sana tidak diolah. Oh iya, tidak diolah karena mesin mati. Mesin mati karena apa? Mesinnya itu kenapa? Rusak atau apa? Bahan tidak ada kok apa gitu ya? Bukan mesin mati, titik. Kalau bingung, tidak. Oke, ini perlu. Yang berikut. Yang berikut, jawaban peserta itu sebagian besar menggambarkan rutinitas pekerjaan, jadi bukan hal-hal baru atau inovasi-inovasi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita hari ini bekerja dengan cara yang ini, mungkin lambat, kita coba cari
kasih Pak Kadis dan teman-teman kami minta setelah kami presentasi 1 minggu, Bapak Ibu kasih ke teman-teman dengan nilai, tolong foto, tanda terima, kirimkan ke kami laporannya. Membuat analisa kebutuhan kami tadi sudah coba buat, kalau memang ada yang lain silakan. Melaksanakan program pengembangan, kami sarankan yang lebih dahulu adalah adaptasi terhadap perubahan dan interaksi sosial. Berikut hasil penilaian diproses dengan menggunakan instrumen yang terukur. Ini semua diukur. Yang berikut hasil penilaian ini dapat dipergunakan untuk pengembangan menata sumber daya manusia di sini. Jadi Bapak Ibu akan dapat lembar nilai Bapak Ibu potensi dan lembar nilai kompetensi. Cara bacanya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Kompetensi sama potensi dan nilai. Penilaian ini berlaku 3 tahun. Sekian dan terima kasih. Saya kembali. Baik, terima kasih Bu Kepala BKD dan juga Kepala Bidang dan teman-teman asesor yang sudah menyampaikan. Nah, bagi saya yang dipaparkan tadi itu sebetulnya potret kita masing-masing. Itu potret. Jadi penilaian kepada Anda semua dan juga sebetulnya penilaian kepada saya ini sudah bisa memberikan perhatian tidak kepada kalian semua. Ini sebetulnya juga, walaupun saya tidak ikut uji kompetensi, tapi itu sebetulnya dari tadi yang disampaikan itu sebenarnya potret saya juga, ya. Jadi ini potret, ya, potret diri kita masing-masing, dan ini juga menjadi potret saya. Berarti saya nanti harus memberikan bimbingan dan lain-lain. Baik, saya rasa itu Kepala BKD yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas ekspos hasil penilaian kompetensi yang sudah disampaikan, dan ini menjadi bekal untuk kami bisa melakukan perubahan. Tadi pertanyaannya bagus, kapan mulai berubah? Saat saya mengetahui nilai saya akan berubah. Maksudnya itu jawabannya. Baik, saya rasa itu. Terima kasih. Kita bisa lanjutkan dengan penyerahan hasil, ya, berita acara hasil. Selanjutnya kita bisa akhiri pertemuan kita sebelum